Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Di sini kami akan melanjutkan pembahasan pada pembuatan produk mini extruder pada mata kuliah praktikum proses manufaktur. Di sini kita akan masuk pada pembahasan face cutting dan side cutting pada proses pembuatan produk mini extruder. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Maria Nona Erlin dengan NIM 2018-012066, Irfan Vergiawan 2018-012073, Wahyu Widodo 2018-012077, kemudian Katon Subekti 2018-012084, Romi Rajunanza dengan NIM 2018-012085, dan saya sendiri Edi Susanto 2018-012086. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Susanto. Di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi proses milling. Apa itu proses milling? Yaitu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentukan bidang datar, atau bidang datar ini terbentuk karena pergerakan dari meja mesin. Di mana proses ini, yaitu proses pengurangan material benda kerja, terjadi karena adanya kontak antara alat potong yang berputar pada spindle dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Kemudian untuk mesin milling, jika dikolaborasikan dengan satu alat bantu atau alat potong pembentuk khusus, akan dapat menghasilkan beberapa bentukan yang sesuai dengan tuntunan produk. Misalnya, uliran, spiral, roda gigi, cam, drum scale, poros bintang, dan juga poros cacing, dan lain-lain. Sekian untuk penjelasan definisi milling, kemudian akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katon Subekti, NIM 2018-012-084. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Edi Susanto. Oke, langsung saja. Prinsip kerja milling. Tenaga untuk pemotongan berasal dari energi listrik yang diubah menjadi gerak utama oleh sebuah motor listrik. Selanjutnya, gerakan utama tersebut akan diteruskan melalui suatu transmisi untuk menghasilkan gerakan putar pada spindle mesin milling. Spindle mesin milling adalah bagian dari sistem utama mesin milling yang bertugas untuk memegang dan memutar cutter hingga menghasilkan putaran atau gerakan pemotongan. Gerakan pemotongan pada cutter jika dikenakan pada benda kerja yang telah dicekam, maka akan terjadi gesekan atau tabrakan sehingga akan menghasilkan pemotongan pada bagian benda kerja. Hal ini dapat terjadi karena material penyusun cutter mempunyai kekerasan di atas kekerasan benda kerja. Proses pemotongan benda kerja yang diam dengan meja yang bergerak menuju alat potong yang berputar. Pada proses pembuatan mini extruder, proses milling digunakan pada bagian upper press untuk mendapatkan ukuran 40 mm. Tujuan dari proses milling adalah menghasilkan benda kerja dengan permukaan yang rata atau bentuk-bentuk lain yang spesifik seperti profil, radius, silindris, dan lain-lain dengan ukuran dan kualitas tertentu. Gerakan-gerakan pada mesin milling atau freeze. Terdapat 3 gerakan yang ada pada mesin milling atau freeze, yaitu 1. Gerakan utama, yaitu gerakan berputarnya alat potong pada spindle utama. Satuan yang digunakan adalah RPM atau rotasi per menit dan simbolnya adalah N. 2. Gerakan pemakanan atau feeding, yaitu gerakan benda kerja pada waktu proses pemotongan. Satuan yang digunakan adalah milimeter per menit dan simbolnya adalah S. 3. Gerakan setting atau depth of cut, yaitu gerakan mendekatkan benda kerja pada alat potong. Satuan yang digunakan adalah milimeter dan simbolnya adalah A/T. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Katon Subekti, yang sebelumnya menjelaskan tentang prinsip kerja milling dan gerakan-gerakan pada mesin milling. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Nona Erlin, NIM 2018-012066.
Di sini saya akan menjelaskan prinsip pemotongan pada mesin milling atau fries. Yang pertama, pengefriesan muka atau face milling. Pengefriesan muka merupakan pengefriesan di mana sumbu putar alat potong tegak lurus terhadap permukaan benda kerja yang di-fries. Pada pengefriesan muka, ujung sayat yang digunakan ada dua, yaitu pada penampang alat potong dan keliling luar alat potong. Pengefriesan muka terdiri dari beberapa jenis, antara lain: yang pertama, pengefriesan muka konvensional yang mana merupakan pengefriesan di mana diameter alat potong lebih besar daripada benda kerja. Yang kedua, pengefriesan muka sebagian merupakan pengefriesan di mana alat potong menggantung atau overhang pada salah satu sisi benda kerja. Yang ketiga, end milling merupakan pengefriesan di mana diameter alat potong lebih kecil daripada lebar benda kerja, sehingga sebuah slot dapat terbentuk. Yang keempat, pengefriesan bentuk atau pengefriesan pulau atau island merupakan pengefriesan yang memotong keliling luar benda kerja sehingga membentuk pulau. Yang kelima, pengefriesan kantong merupakan pengefriesan yang membentuk kantong yang dangkal. Dan yang keenam, pengefriesan kontur permukaan merupakan pengefriesan dengan alat potong yang ujungnya berbentuk bola. Pengefriesan ini dapat menghasilkan bentuk permukaan 3 dimensi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan Marian dan Erlin, yaitu metode pengefresan muka atau fast coating. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo, NIM 20180120777. Nah, pada pengefresan muka atau aksi pemotongan digabung antara pemotong pengefresan searah dan metode pengefresan berlawanan arah. Pengefresan dengan pisau berdiameter sama dengan lebar benda kerja. Aksi pemotongan ini dimulai dengan pengefresan berlawanan arah sampai tengah-tengah benda kerja. Ketebalan pada pengefresan ini adalah 0 pada permulaan dan bertambah besar dengan tetap. Jadi tidak berubah secara signifikan. Nah, pada tengah-tengah benda kerja, mulai dengan pengefresan searah, ketebalan beramnya mengecil dan berakhir dengan 0. Jadi semakin kecil. Sedangkan untuk keuntungan pengefresan muka adalah gaya atau F pada arah pemotongan dan gaya S tegak lurus dengan meja mesin. Dan benda kerja tidak terangkat dan mudah memasangnya. Jadi lebih mudah digunakan. Nah, sedangkan pada mini extruded face milling ini digunakan untuk memotong pada bagian upper press, dan pemotongan dilakukan sampai ukuran panjangnya itu mencapai 40 mili. Selain itu, face milling juga bisa digunakan untuk membuat lubang pada bagian upper press dan button press dengan cara pengefresan muka end milling. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengefresan samping atau set cutting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Vergiawan, NIM 2018-012073. Kita langsung saja. Pengefresan samping atau set cutting adalah pemotongan dengan menggunakan sisi potong bagian samping dari alat potong. Untuk pisau fresh samping mirip dengan pisau fresh rata atau plain milling cutter, tetapi pada salah satu sisi atau kedua sisinya terdapat gigi pemotong. Set cutting dapat dibedakan menjadi dua pemotongan, yaitu climbing dan pemotongan konvensional. Untuk pemotongan climbing adalah pemotongan benda kerja dengan arah putaran atau alat potong cutter searah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja. Dan gaya potong menarik benda kerja ke dalam cutter sehingga faktor kerusakan pahat akan lebih besar. Hanya mesin yang mempunyai alat pengukur keregangan
yang diperbolehkan untuk memakai metode pemotongan ini. Dan untuk pemotongan konvensional adalah pemotongan benda kerja dengan arah putaran atau alat potong cutter berlawanan arah dengan arah gerakan pemakanan benda kerja. Pemotongan ini dimulai dengan bram yang tipis dan metode ini digunakan untuk semua jenis mesin fresh. Saya Romi Rajunanza, nomor mahasiswa 2018-012-085. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, Irfan Fergiawan, mengenai side cutting. Materi yang akan saya jelaskan adalah metode side cutting atau cara pengefresan samping. Dalam pengefresan samping atau side cutting, benda kerja dapat di-fresh searah atau berlawanan arah. Pengefresan searah adalah perputaran pisau fresh searah dengan gerakan benda kerja. Tiap-tiap gigi dari pisau fresh memotong dengan arah ke dalam, mulai dari permukaan benda kerja dan berakhir sampai di permukaan yang dikehendaki dengan gaya potong condong untuk menarik benda kerja ke dalam pisau fresh. Oleh karena itu, hanya mesin-mesin yang mempunyai alat pengatur kerenggangan yang diperbolehkan memakai metode ini. Kemudian, pengefresan berlawanan arah adalah perputaran pisau fresh berlawanan arah dengan gerak benda kerja. Tiap-tiap gigi pisau fresh memotong dengan arah keluar mulai dari permukaan yang dikehendaki dan berakhir sampai di permukaan benda kerja. Pemotongan diawali dengan bram atau chips yang tipis. Metode ini bisa digunakan pada semua mesin fresh. Pada permulaan pemotongan dengan gaya potongnya yang kecil, kemudian akan menggunakan bram atau chips yang lebih besar dan gayanya pun juga akan bertambah besar. Dan benda kerja cenderung akan seperti terangkat. Oke, itu tadi penjelasan dari kami mengenai milling face cutting dan milling side cutting. Berikut adalah foto-foto anggota kelompok 12. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.